lingkungan itu yang pertama kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Pembakarnya itu kan bisa membuat pemanasan global tadi. Gitu loh, jangan hanya sebulan 2 bulan tapi terus menerus. Halo semuanya, selamat datang di podcast Tumbas. Tutur batin bareng Nafis. Oke teman-teman semua, di sini di podcast kali ini kita tuh akan membahas tentang masalah serius yang menjadi perhatian besar nih, yaitu tentang sampah. Nah, di Pemalang ini masalah sampah ini menjadi permasalahan yang serius. Tapi saya dengar ada inovasi baru yang namanya itu TPST. Oke, sebelum ke pembahasan selanjutnya, kita akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Aldini dan Tenti. Oke. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu pendapat umum dan kesadaran tentang sampah. Aldini, menurut Aldini nih, sampah itu sebenarnya apa sih itu? Nah, sampah itu tuh sebenarnya sesuatu yang dibuang. Jadi, menurut pengertiannya itu, sampah itu sesuatu yang tidak mempunyai nilai atau nggak berharga buat digunakan. Misalnya kayak sisa dari rumah tangga ya, sisa makanan, terus juga kayak dari sisa manufaktur gitu, kayak bahan bangunan yang udah nggak pakai lagi, itu namanya sampah. Nah, sampah itu juga dibagi jadi 3, ada organik, anorganik, sama B3. Nah, organik itu tuh sisa dari makhluk itu. ya, betul. Terus kalau anorganik itu dari olahan manusia. Jadi misalkan kayak plastik, terus kaca, terus kaleng dan lain-lainnya. Nah, kalau B3 itu bahan berbahaya beracun. Jadi itu tuh kayak zat kimia hasil dari pengolahan kimia gitu. Nah, itu kalau digabungin sama organik dan organik malah jadinya bahaya. Jadi ada pengolahan khusus buat menguraikan. Oh, jadi menurut Aldini ini sampah ini sesuatu barang yang sudah dibuang, dan kita tadi jadi tahu ya, ternyata sampah itu jenisnya itu nggak cuma satu, ada bermacam-macam sampahnya, ada sampah organik, anorganik, dan B3. Pertanyaan selanjutnya ini, kita akan menyinggung kondisi sampah yang ada di kabupaten kita, yaitu Kabupaten Pemalang. Itu kondisinya seperti apa, Aldini? Nah, kalau yang aku lihat sehari-hari itu di beberapa perumahan itu TPS-nya itu kayak menumpuk banget gitu loh. Karena kadang banyak kayak warga nih agak sembrono gitu ya, kayak ada udah dibikin TPS tapi buangnya masih sembarangan gitu loh, kayak jadi kan lingkungannya jadi tercemar gitu, itu baunya Masya Allah. ya betul, jadi kayak walaupun TPST-nya udah ada, jadi tapi warga masih juga membuang sampah sembarangan karena TPS-nya itu juga udah penuh gitu loh. Jadi warga kayak daripada nambah-nambahin mending buang sampah tempat lain, tapi tempat lainnya itu bukan yang tempat sampah, tapi Bukan yang sesuai ya, tapi malah dibuang sembarangan. Jadinya nanti itu akan mencemari malah ya di lingkungan itu. Kita tadi udah tahu tentang sampah itu dan kondisinya di Kabupaten Pemalang. Terus selanjutnya kita akan tahu, tadi kan warganya itu kan pada nggak mau buang sampah sesuai tempatnya ya, jadi mereka buang sembarangan. Karakter apa yang diperlukan warga itu supaya warga itu bisa taat aturan gitu, jadi mereka mau membuang sampah di tempatnya gitu, sesuai tempatnya. Nah, karakter yang harus kita punya buat membimbing warga membuang sampah pada tempatnya, terus peduli lingkungan, itu yang pertama kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Jadi kita tuh harus bisa memimpin masyarakat, menginspirasi masyarakat untuk jangan membuang sampah sembarangan dan peduli terhadap lingkungan. Kedua, kita juga harus menjadi orang yang kreatif. Kreatif? Iya, biar masyarakat tuh kayak merasa kayak wah ini tuh bagus banget ya. Jadi mereka jadi terinspirasi dan akhirnya ikut buat misalkan mendaur ulang, terus kayak membagi sampah ke 3 jenis seperti itu, terus juga mengolah sampah menjadi bahan yang bisa dipakai lagi. Terus yang ketiga, kita juga harus konsisten. Maksudnya itu kita harus konsisten sama apa yang kita lakuin. Kayak
tetap buang sampah pada tempatnya gitu loh, jangan hanya sebulan 2 bulan tapi terus menerus. Berarti itu kayak apa, kita tuh sebenarnya tuh sifatnya ini, sikapnya tuh dari diri kita sendiri ya. Iya, jadi jangan cuman kita ngomong orang tapi kita juga harus. Berarti dimulai dari kita dulu dong Iya. ya. Kayak jangan buang sembarangan atau kayak buang sampah di tempat yang di tempatnya gitu Iya. ya. Oke, jadi yang terpenting itu dalam karakter diri kita sendiri itu udah tertanam bahwa kita itu harus buang sampah sesuai tempatnya. Iya, betul. Terus tadi kan karakternya itu udah ya, bahwa seseorang itu harus memerlukan karakter yang seperti ini agar sampahnya itu, masalah sampah ini bisa diatasi dengan baik. Iya. Terus langkah awalnya untuk memulai mencari solusi permasalahan sampah ini gimana, Aldini? Ya sepatutnya dimulai dari diri kita sendiri, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Jadi dimulai dengan kita membawa sampah pada tempatnya, terus menggunakan barang yang misalkan kayak masih bisa dipakai terus menerus gitu, terus juga mengolah sampah dengan baik, misalkan kayak membuat kompos ataupun mendaur ulang sampah anorganik seperti itu. Terus juga kita mensosialisasikan tentang pentingnya sampah itu bagaimana. Iya. Tapi sebenarnya juga kita sosialisasi itu nggak harus kayak di balai kota gitu ya. Iya. Kayak kalau misalnya kita ngelihat orang atau teman kita yang buang sampah sembarangan, tapi kita omongin itu termasuk sosialisasi juga kan. Betul. Iya. Secara tidak langsung ya itu Iya. ya. Tidak langsung. Jadi nggak harus rame-rame gitu sosialisasi. Nggak perlu. Kita bisa mulai dari teman kita sendiri ya. Oke, langkah-langkahnya itu cukup simpel teman-teman. Kita bisa memilah sampah kita sendiri, terus kita juga bisa membuang sampah sesuai tempatnya, dan kita juga bisa mengubah sampah kita sendiri nih menjadi kompos tadi. Langkahnya cukup simpel sekali. Tadi kan kita udah bahas karakter warga atau penduduknya yang diperlukan itu ya. Iya. Selanjutnya kita singgung peran pemerintah Pemalang dalam menangani sampah ini itu gimana? Seharusnya pemerintah itu membuat suatu inovasi supaya bisa menguntungkan bagi masyarakat juga pemerintah. Jadi Sama-sama menguntungkan ya dari warganya dan pemerintahnya. betul. Jadi pemerintah harus membuat inovasi bagaimana cara menanggulangi sampah supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga bisa bermanfaat bagi pemerintahnya juga. Jadi kayak pemerintahnya juga nggak repot, masyarakatnya juga nggak Bebani, iya, nggak terkena. Terus kayak masalah utama yang masih di Kabupaten Malang ini kan kayak kita TPA-nya nggak mencukupi ya Din, Iya, kayak betul. nggak mencukupi untuk menampung kayak sampah-sampah dari rumah tangga di Kabupaten Malang ini gitu. Jadi dan juga masalah utamanya itu juga memang masih banyak warga yang masyarakat yang masih belum sadar akan kayak sampah gitu. ya. Jadi mereka masih kayak buang sampah sembarangan, terus kayak masih mikir kalau misalnya mereka membuang sampah sembarangan, mereka tuh kayak Masih ada orang alah lain. paling juga nanti diambil petugas Ya, gitu. betul. Itu sebenarnya big no banget. Jadi Jangan. bukan hanya pemerintah saja yang harus melakukan sesuatu, tapi dari masyarakat juga harus peduli juga. Iya, tapi kalau misalnya pemerintah itu harus memberikan fasilitas juga sih, Iya. kayak Memberikan fasilitas fasilitas yang kayak- memadai ya. Iya, yang Iya. memadai. Oke, kita tadi sudah cukup teman-teman membahas tentang sampah. Segmen yang kedua kita akan membahas tentang yang kita bahas pada saat opening tadi, yaitu TPST. Nah, TPST itu apa sih teman-teman itu? Saya juga belum tahu nih. Kita akan jelaskan oleh Lentik nih, Lentik. Nah, jadi teman-teman ini tuh di Malang ini, di Kabupaten Malang ini, pemerintah tuh mengadakan kayak program gitu, namanya TPST. Nah, itu TPST itu tempat pengelolaan sampah terpadu. Nah, itu di mana di TPST itu tuh di sampah itu diolah jadi sesuatu yang lebih berharga lagi, seperti jadi pupuk kompos atau Kompos, kayak jadi pembudidayaan maggot. maggot. Iya. Terus selain pupuk kompos dan maggot ada lagi?
Nah itu sebenarnya juga banyak sih, itu dari prosesnya tuh ada banyak prosesnya. Oke. Tadi kita udah dijelasin kalau TPST itu apa dan fungsinya itu apa teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tadi persebaran TPST yang jumlahnya ini nggak tahu apakah sudah cukup di tiap kabupaten itu teman-teman. Kita akan tanya Lentik. Jadi Lentik gimana Lentik? Sebenarnya untuk penyebaran TPST-nya tuh menurut saya belum terlalu banyak ya, karena yang saya tahu itu kemarin saya tahu TPST itu baru yang saya tahu itu di Randu Dongkal sama Surajaya. Baru 2 desa atau 2 kabupaten atau kecamatan itu? 2 kecamatan. Iya, 2 kecamatan. Yang Kecamatan, saya tahu, iya yang saya Lentik belum tahu. tahu yang di lainnya, karena yang paling menonjol itu di Randu Dongkal sama Surajaya. Surajaya. Di situ tuh kayak sampah diolah gitu, jadi lebih bermanfaat kayak tadi gitu. Terus sampah yang di TPST itu diprosesnya itu bagaimana Lentik? Itu tuh, nah ini jadi awalnya kan makanya kita harus membuang sampah di TPS kan. Iya. Jadi itu tuh memudahkan untuk pemerintah mendistribusi ke TPST itu, karena nanti akan diolah kan. Terus jadi TPST yang kayak di pasar atau di tiap desa itu tuh nanti diangkut oleh armadanya, untuk armada sampahnya, yaitu yang truk sampah itu tahu kan, Din? Tahu yang Ya, nah itu tuh nanti akan ke TPST. Lalu Akan nanti sampah-sampahnya yang di truk itu akan diangkut ke TPST. Setelah Iya. di TPST saat di TPST nanti akan dipilah Dipilah. antara organik sama anorganik. Gitu. Untuk prosesnya kan beda tuh, organik sama anorganik. ya. Jadi yang organik ini nanti diubah jadi sesuatu yang menguntungkan, kayak jadi kompos, lalu pembudidayaan maggot. Nah, maggot itu kan bener-bener kayak berguna ya, kayak buat pakan ternak, kayak pakan lele ya nggak sih? Iya, pakan kayak hewan. burung juga gitu. Gitu sih. Terus kalau yang anorganik itu tuh nanti sampah-sampahnya ini yang kayak plastik-plastik gitu kan, anorganik. Nah, itu plastik-plastiknya itu dipilih, kayak plastik-plastik yang masih layak, yang masih bagus itu tuh nanti diubah jadi pengganti bahan bakar batu bara di pabrik semen yang saya tahu. Yang Lentik tahu seperti itu. Iya. Oh. Dan Itu tadi di itunya tuh namanya tuh kayaknya RDF ya. Dia RDF tuh Apa itu RDF? Refuse, divide, fuel ya. refuse, divide, refuel. Enggak, refuse, divide, fuel. Refuse, divide, full. Iya. Itu tuh kayak nanti sampahnya yang plastik itu tuh dicacah-cacah gitu. Jadi kecil-kecil lalu dibakar. Setelah itu tentunya pembakarannya juga pakai ramah lingkungan. Oh iya, saya kira tadi pembakarnya itu kan Enggak dong. bisa membuat pemanasan Yang lainnya global tuh tadi. malah. Oh. Iya, kayak gitu. Itu caranya gimana itu pembakarnya itu? Pembakarannya tuh, nah ini ada 2, kayak yang tadi yang dijadiin RDF itu setahu saya dibakar, lalu habis itu jadi bahan bakar untuk pengganti batu bara. Terus setelah itu untuk plastik-plastik yang kayak sekiranya nggak bisa digunakan itu gimana, itu tuh dijadiin bukan nggak dijadiin sih, tapi lebih ke dibakar, benar-benar dibakar. Jadi residu-residu yang bekas dari RDF itu, pembuatan RDF itu nanti kayak dibakar, dipakai insenerator. Nah, insenerator itu yang pembakaran sampah plastik, tapi asapnya tuh nggak mengotori gitu loh, nggak mencemari lingkungan, jadi emang ramah lingkungan. Terus juga
Ya udah sih kayak yang saya tahu gitu doang ya, karena yang yang saya tahu memang yang anorganik itu dijadiin RDF sama itu tadi dibakar yang tidak bisa diubah lagi jadi RDF. Jadi hasilnya tuh macam-macam ya. Mulai dari hasil dari TPST-nya tadi teman-teman, mulai dari pupuk, terus bahan bakar pengganti batu bara ya tadi ya, Iya. namanya RDF, terus sama maggot maggot. ya budidaya. Terus sama juga yang organik itu bisa dibudidaya maggot. Nanti hasil maggotnya itu bisa dibuat pupuk atau maggotnya dijual menjadi pakan ternak. Iya. Selanjutnya kita kan belum tahu nih teman-teman, TPST itu yang bertanggung jawab itu siapa? Jadi yang bertanggung jawab siapa nanti? Sebenarnya yang saya tahu TPST itu dikelola sama KSM, kayaknya kelompok swadaya apa ya? Swadaya itu masyarakat. Gitu. Masyarakat. Swadaya masyarakat, iya bener gak sih? Aduh takut salah nih. Gak apa-apa. Kayaknya si KSM itu ada yang dikelola sama KSM sama satu lagi itu apa ya? Saya agak lupa ini. Waduh. Ya pokoknya itu yang saya tahu itu biasanya KSM. KSM. Ya KSM dari kelompok swadaya masyarakat. Nah tapi program ini juga didukung gitu dan difasilitasi dan serta selalu Didukung, diawasi sama pemerintah. Jalannya ini tuh kayak masih kondusif enggak kayak gitu loh. Jadi Terus- selain KSM itu yang bertanggung jawab, pemerintah juga bertanggung jawab ternyata ya. Iya, karena memfasilitasi dan kayak menjaga gitu sih. Kayak apa ya? Kayak kita kayak ya Supaya programnya itu Iya. berjalan lancar gitu. Iya. Jadi perlu pengawasan dari pemerintah. tapi sebenarnya pemerintah ini kan dari hasil bukan dari Hasil apa? hasil TPST. Oh, hasil TPST-nya. Hasil TPST ini itu tuh sebenarnya pemerintah bener-bener nggak mengambil di bidang profit atau keuntungan gitu. Jadi cuma memfasilitasi. Semuanya untuk masyarakat. Iya, semuanya nanti juga balik lagi. Jadi masyarakat sampah dari masyarakat dikelola sama masyarakat. Setelah itu hasilnya juga masyarakat juga. Jadi hasil kayak maggot, terus pupuk kompos itu, terus RDF itu sama yang hasil pembakaran itu ya sudah dikelola sama masyarakat sendiri gitu loh. Hasilnya juga Iya, hasilnya juga dinikmati bermanfaat. oleh masyarakat sendiri ya. Iya. Jadi pemerintah cuma ya mengawasi sama menjalankan supaya semuanya itu berjalan lancar teman-teman. Kira-kira nih misal programnya itu nggak berjalan lancar dan ada pemerintah yang iseng ternyata mereka juga ngambil keuntungan, itu harus digimanain? Waduh itu saya kurang tahu ya karena itu kan untuk kepentingan ya urusan pemerintahan sendiri gitu. Tapi yang saya baca di internet lalu saya ada mewawancarai kayak tanya-tanya gitu ya tentang TPST ini. Emang TPST itu gimana sih? Itu tuh yang saya tahu itu kayak pemerintah nggak mengambil keuntungan dan cuma memfasilitasi. Lalu ya untuk hasilnya terserah sama masyarakat mau diapain, kayak mau dijual kembali kah atau mau dimanfaatin untuk ternaknya gitu. Jadi terserah masyarakat yang mengelola TPS itu sendiri ya. Iya, betul. Dan sebenarnya kalau misal masyarakat itu bener-bener kayak mendukung kayak Berkomitmen. Iya, kayak masih ikut berpartisipasi sama program TPST ini tuh kayak sebenarnya bagus banget gitu loh. Iya, Din. Kayak iya. pemerintah sama masyarakatnya klop gitu. Iya. Jadi pemerintah yang ngasih fasilitas, terus masyarakatnya yang mengelola dan untungnya juga buat masyarakat sendiri gitu. Iya. Jadi saya harap juga ini sih kayak TPST ini dibuka lagi Di di beberapa beberapa desa lainnya. kecamatan atau desa. Karena itu kan juga menguntungkan masyarakat. Tapi tadi nih ngomongin topik yang
2 itu tentang persebaran TPST itu kan belum merata ya. Jadi pemerintah perlu dong buat ngeratain dulu persebaran TPST itu di tiap Iya, tapi Kecamatan. yang saya dengar itu karena TPST ini program TPST ini baru dimulai ya. Jadi harus diawasi terus, kayak coba deh kita kayak eksperimen gitu loh. Jadi ini berhasil enggak, kalau berhasil ya udah dibuka lagi gitu. Iya. Karena emang itu sebenarnya menguntungkan sama masyarakat juga, tapi ya kembali lagi sama masyarakatnya. Jadi balik lagi ya ke kitanya sendiri teman-teman. Kitanya Iya, kita sendiri yang pilah sampah gitu. iya, kitanya mau nggak gitu. Tapi BTW kita itu ya keren banget, di Semasa juga ada pilah sampah. Oh iya, di ya. sekolah kita ada yang namanya Iya, program pilah pilah sampah teman-teman. Terus kayak Jadi setiap hari Jumat itu setiap hari biasanya ada Jumat. pengumpulan sampah gitu loh. Jadi biasanya tuh kita kan hari Jumat tuh ada 2 kali istirahat, yaitu istirahat pertama biasanya jam 10, nah istirahat kedua tuh sebelum zuhur gitu. Nah, jadi kayak biasanya tuh yang piket ya, Din? Iya, yang jadi piket. biasanya Jumat ini yang piket hari Senin, Jumat depan yang piket hari Selasa gitu. Iya. Nah, jadi emang bener-bener keren banget sih, karena aku juga baru pertama kali ngerasain yang namanya Iya, aku kan pilah waktu sampah gitu loh. Sekolah itu, selama sekolah di sini tuh kayak baru di Semasa ini kayak wow, ternyata ada program pilah sampah juga Iya. gitu ya, kayak Jadi gitu lah. iya. Jadi pilah sampah di Semansa ini keren banget teman-teman. Pilah sampah ini bisa bantu kita buat sekolah Semansa supaya bisa lebih bersih lagi. Iya. Terus sampah yang dipilah itu apa aja ya, Aldini sama Lentik? Nah, Botol nggak sih? Botol. Botol Itu kan plastik. Kayak itu masalah yang utama banget ya, plastik Iya. ya. Jadi yang dipilah tuh antara plastik sama yang bukan plastik gitu loh. Jadi di tempat sampah nanti di istirahat kedua itu biasanya kita ngambil, atau kalau misalnya kita lagi di hari biasa nih, Senin Iya. sampai Jumat gitu. Terus kita ada yang beli minum kayak botol Air mineral mineral gitu. Air kemasan. mineral atau enggak es teh bisa nggak? Es teh bisa. Es teh bisa, Kemasan kayak es teh. es teh. Oh iya. Terus kalau misalnya hari botol. biasa itu kadang kalau ada yang beli itu tuh sepulangnya itu langsung dibuang sisa airnya atau disiram ke tanaman. Ya. Terus setelah itu nanti Botolnya labelnya kali ya, labelnya dilepas. Lepas. Labelnya Botolnya dilepas. kita kumpulin. Tutup botolnya. Botolnya Itu juga botol tutup. sama botolnya. Botolnya. Ternyata keren banget ya Semasa, ternyata ada program yang pilah sampah gitu. Terus juga kita kan P5. Ya, jadi kita nih lagi ada P5 di Semasa. Nah, Iya, P5-nya itu kita juga kayaknya itu banget ya. soal sampah. Keren banget, Iya. mengangkat Tentang sampah. pilah sampah ya. Jadi Iya. tema kali ini tuh ada kaitannya langsung dengan pemilahan sampah di Semansa. Kita kan sebagai generasi mudanya ya, Iya, Din. jadi kita harus sadar kayak- bahwa sampah itu tuh bukan masalah yang sepele gitu loh. Jadi ya harus dianggap serius ya ini ya. Iya. Jangan dianggap Tapi sepele gitu. Saya juga agak kayak kurang gitu ya. Mohon maaf Kenapa? ya Semasa gitu. Kenapa nanti kurang, kenapa itu? Kan programnya udah bagus sekali itu pilah sampah kayak gitu. Tapi untuk pilahnya sendiri itu kita kayak pilah sendiri gitu loh. Jadi plastiknya kita pilah sendiri, lalu nanti dikumpulin ya kayak Iya. ada itu nih. Tapi di tempat sampahnya itu saya harap ada udah untuk tempat sampahnya Semasa bisa ini sih kayak Disediain tempat sampahnya, iya, sesuai dilebih gitu loh. lebih Oh. dilabeli gitu. sesuai jenisnya. Jadi tuh kita setiap hari gitu loh, nggak cuma Jumat mengumpulkan plastik, tapi setiap hari kita bisa juga memilah sampah Iya. dari diri kita sendiri. Jadi nggak cuma plastik doang yang dipilah, tapi kan kita kan tadi kan balik dari awal ada 3. Jenis-jenis sampah itu ya. Iya. Jadi kan nggak cuma anorganik doang, tapi ada organik. Jadi Semoga kedepannya Semansa ini bisa lebih maju, lebih bagus dan Iya. bagus dan sama-sama yang dibilang itu bersama plastik sama botol plastik. Kalau kayak gitu kan, kalau emang udah dilabeli ini tempat sampah ini buat tempat sampah organik, terus anorganik, lalu B3 itu kan di
bisa apa ya, kita juga udah bakalan terbiasa gitu ya Din, udah bakalan terbiasa untuk pilah sampah. Jadi kalau misalnya di tempat umum kita juga udah kayak terbiasa, oh ini kayaknya sampahnya sama plastik, terus habis itu kita harusnya buangnya ke anorganik, tempat sama anorganik gitu. Jadi kita itu udah tertanam kalau Iya. kita itu harus membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tapi juga keren banget Semansa, karena pilah sampah itu juga sebenarnya melatih kesadaran kita juga ya, menumbuhkan Iya. rasa kesadaran kita tentang pilah sampah gitu. Oke teman-teman, kita tadi sudah mendengar pendapat dari dua narasumber kita, yaitu Alvin Tatik tentang Sampah di Pemalang. ya, sampah di Pemalang dan tempat pengelolaannya itu TPST ya. Iya. Ya. Eh, Saya harap ya ini ya kayak TPST ini lebih apa? Iya, lebih banyak, terus programnya berjalan lancar. Terus habis itu Pemalang jadi bersih. Kan keren itu ya. Iya betul. sehat ya, Pemalang bersih dan sehat. Iya, terus masyarakat juga pada sadar itu kan, kalau misalnya gitu kan klop gitu enak gitu ya, kayak Tertata gitu ya. Iya. Oke, sekiranya itu saja teman-teman pembahasan podcast kita kali ini tentang Pemalang Melek Sampah. Saksikan terus episode selanjutnya di podcast Tumbas Tutur Batin bareng Nafis.